Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan dari video yang pertama ya, yang membahas tentang determinan matriks. Nah, kemarin menentukan determinan matriks. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat determinan matriks. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, kita berdoa dulu nih. Moga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan berkah. Baik, kita masuk yang pertama ya, adalah sifat-sifat determinan matriks ya. Determinan matriks ini memiliki beberapa sifat khas berkenaan dengan nilai numeriknya. Nah, yang pertama adalah nilai determinan adalah 0 jika semua unsurnya sama. Nah, kita kasih contoh ya. Jadi nilai determinannya adalah 0 jika semua unsur sama, gitu ya. Nih, kita contohkan misalnya ada A. Determinan A misalnya kita pakai 3 ya, 3 ini, maka kita kalikan ya, kita masukkan, maka hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 adalah 27 ditambah 3 kali 3 di sini ya. Nih, kita penyelesaiannya kita tambahkan di sampingnya 3 ya. Masih perhitungan yang sama ya. Ini adalah dapat dari sini ya, kita tambahkan di sini, ini tambah dari kolom yang kedua, yang pertama dan yang kedua ya. Nah, jadi ini kali ini kali ini kali ini. Nah, kemudian yang ini 27 ya, sama semua. Nah, kemudian dikurang dari sudut bawah sini ke atas ya, ke atas ini. 27 dikurang 27 dikurang 27 ya, udah ya. Jadi 1 2 3 1 2 3. Oke. Maka hasilnya adalah coret 0. Gitu ya. Nah, ini adalah yang sifat determinannya sama, di mana determinannya bila mana unsurnya semuanya sama, dipastikan bahwa nilainya determinannya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, jadi misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya 2 semua, berarti tidak perlu dicari seperti ini, berarti sudah otomatis nilainya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, nilai determinan sama dengan 0 jika terdapat 2 baris atau 2 kolom yang unsurnya sama. Nih ya, kita contoh. Didapat A 2 1 2 6 5 ya, kemudian 8 4, kemudian 2 6 5. Nah, kebetulan soalnya ini ada yang sama barisnya ya. Coba lihat nih. Nilai D sama dengan 0 jika terdapat 2 baris atau 2 kolom yang sama. Nah, ini kebetulan contohnya adalah 2 baris. 2 baris ini berarti 2 6 5, 2 6 5. Berarti baris yang ke pertama dan baris yang ke 3. Gitu ya. Jadi kalau kita cari ya, kita selesaikan 2 1 2 6 8 6 5 4 5 ditambah 2 1 2 6 8 6. Nah, ya, kita cari di sini ya, tetap masih di sini. Ini kali 2 kali 8 kali 5 ditambah 6 kali 6 dikali 4 kali 2
5 dikali 1 kali 6 ya. Kemudian dikurang 285 dikalikan ya. Itu seterusnya. Nah, maka hasilnya adalah 80. Kemudian ini adalah 48. Kemudian ini 30, 80 ya. 30 dan 48 ya. Karena sama nih, kalau tidak perlu kita jumlah ya, tinggal dicoret saja, coret. Ini 48 coret, ini coret. Jadi hasilnya adalah 0. Gitu ya. Ini insya Allah mudah ya. Pastikan terdapat 2 baris atau 2 kolom yang ukurannya sama. Oke, ini adalah sifat yang kedua. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu nilai determinan. Nilai determinannya adalah 0 jika terdapat 2 baris, jika terdapat 2 baris atau 2 kolom yang unsurnya sebanding. Nih, contohnya sebanding ya, sebanding. Contohnya A ya, dapatlah misalnya 265 184. Nah, ini baris yang pertama dengan baris yang kedua ini sebanding, artinya 2 ini ya, apa namanya ya, 4 gitu ya. Ini kan kali, tinggal dikali 12 ya, 10. Nah, ini sebanding. Kalau kita ini kalikan 2 maka hasilnya 4, ini dikalikan 2 hasilnya 12, ini dikalikan 2 adalah 10 ya. Kelipatan dari baris yang pertama, maka nilainya adalah 0. Nah, tinggal kita buktikan saja. Nah, ya, kita selesaikan. 214 68 12 54 10 214 68 12. Nah, tinggal kawan-kawan kalikan. 2 dikali 8 kali 10 160. 6 kali 4 kali 4 maka 96. 5 kali 1 dikali 12 hasilnya 60. 4 kali 8 kali 4 85 ya, 4 kali 8 kali 5 160, kemudian dikurang 12 kali 4 kali 2 adalah 60, dikurang 60. Mana nih? Betul lah nih. 12 96. 12 ini 60, 96 ya, 96. 96 60. Nah, maka hasilnya adalah telur juga gitu ya. Ini kan 12 kali apa? 12 dikali 4 itu adalah 48. 48 kali 2 96. Ya, betul enggak? 48 ya. Betul ya. 96, kemudian 10 kali 1 kali 6 maka 60 ya, benar ya. Nah, ini adalah determinan sifatnya yang ketiga. Nah ya, insyaallah mudah ya. Kita masuk yang keempat, yaitu nilai determinan sama dengan 0. Nah, jika unsur-unsurnya pada salah satu baris atau kolom semuanya 0. Nah gitu ya. Kita cek contoh, misalnya didapatlah A 458 kemudian 721 misalnya.
kemudian 0, 0, 0. Nah, baris yang ketiga itu adalah 0, 0. Maka kita buktikan 4 kali 2 kali 0, 0. 5 kali 1 kali 0, 0. 8 kali 7 kali 0, 0. Kemudian dikurang 0, udah pasti 0. Kemudian sudah pasti 0 dan kemudian sudah pasti 0. Maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya di kolomnya yang 0, 0, 0 ya, sama ya. Karena sifatnya adalah jika unsur-unsur pada salah satu baris atau kolom semuanya adalah 0. Nah, kemudian yang kelima itu adalah nilai determinan tidak berubah jika semua baris dan kolomnya saling bertukar letak. Nah, ya, jadi jika semua baris dan kolomnya bertukar letak. Oke ya. Dengan kata lain, determinan dari matriks A sama dengan determinan dari matriks ubahnya. Nih, kita masuk ke contoh ya. Misalnya ketemulah determinan matriks A misalnya sama dengan 217 ya. Kita dari samping ya, 265, kemudian 134, kemudian 789. Nah, ya. Jadi kalau ini hasilnya adalah ya, kalau kawan-kawan cari 239 adalah 54 ditambah 647 ya, 6 kali 4 kali 7 gitu ya. 168 kemudian ditambah 40 yaitu 5 dikali 1 dikali 8 40, kemudian dikurang 735 105, kemudian 842 itu adalah 54, kemudian dikurang 916 ya, 9 kali 1 kali 6 gitu ya bacanya ya. Nah, kemudian hasilnya adalah 39. Nah, kita ingin mencari bahwa tidak berubah jika semua baris dan kolomnya bertukar letak. Jadi yang ini nih, hasilnya pasti sama. Nih, yang dimaksud dengan bertukar tuh gimana nih? Coba ya, kita masuk A-in, A-aksen, determinan aksen. Kemudian kita bertukar letak nih. Nih, misalnya yang pertama, baris pertama itu jadikan kolom 268 65. Kemudian baris yang kedua kita jadikan kolom kedua 134. Kemudian yang baris ketiga kita jadikan kolom ke 3 ya, 789. Nah, tinggalkan kon cari, maka hasilnya adalah 23954 ditambah dengan 18 1 kali 8 kali 5 40, kemudian 7 kali 6 kali 4 itu adalah 168 dikurang dengan 537 105, kemudian 482 adalah 54 kurang 961 adalah 64. Nah ya, sama ya. Nih. Nah, berarti hasilnya 39 sama. Jadi pembuktiannya benar bahwa nilai determinan tidak berubah jika semua baris dan kolomnya bertukar tempat. Nah, itu adalah sifat yang kelima. Kita masuk ke sifat yang keenam. Nilai determinan berubah tanda
tetapi harga mutlaknya tetap ya. Jika tetapi harga mutlaknya tetap jika dua baris atau dua kolom bertukar tempat. Nah, gitu ya. Jadi berubah tanda. Tandanya apa? Nanti kita lihat tandanya apa. Apakah tanda-tanda cinta? Iya. Yeah. Alay ya. Baik ya. Maaf bercanda ya. Jadi kesedek gitu ya. Nah, kita dapat misalnya ada determinan A. Matriks A. Yaitu misalnya 265, kemudian 134, kemudian 789 masih sama di atas. Maka ini kan hasilnya adalah ini ya, sama ya. Ini kan contoh dari yang ini ya. Sama. Itu hasilnya adalah 30 kita tulis ulang ya. 68 tambah 40 dikurang 105 dikurang 54 dikurang 64 dan hasilnya adalah 39 ya. Nih hasilnya. Nah, kemudian kita misalnya dapatlah matriks B, determinan matriks B berapa katanya. Nah, ya. Nah, ini kita bertukar letak nih ya, bertukar letak. Misalnya baris yang pertama itu masukkan ke yang kedua, tukar ya. Jadi baris yang kedua kita masukkan yang ke atas, ke pertama. 134 265 kemudian 789 gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 169 adalah 54 ditambah 357 105 tambah 64 gitu ya. 4 kali 2 kali 8 kemudian dikurang 7 kali 6 kali 4 adalah 168 dikurang 8 kali 5 kali 1 adalah 54 kemudian dikurang 9 dikali 2 kali 3 adalah 40 maka hasilnya adalah, nah coba kawan-kawan hitung ya, berarti dia lebih besar nih ya. Kalau di sini kan lebih kecil ya, maka hasilnya adalah minus 39. Nah, kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan 54 tambah 168, kemudian tambah 40 itu kan hasilnya 262. Ya, kalau 105 dikurang ditambah 54 ini ya, minus kan minus ketemu minus kan jadi tambah ya. Kemudian ketemu ini juga ditambah jadi hasilnya adalah 223. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kurang ini kan hasilnya adalah kan ini dikurang nih. Ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 39. Nah, kalau ini 54. Ini kan sama nih, tinggal pindahin aja ya. 223 dikurang dengan 262. Nah, di depannya lebih besar kalau yang di atas. Kalau yang ini depannya lebih kecil, maka hasilnya min 39 ya, sama. Lihat kita kembali ke sifatnya, nilai determinan berubah tanda tetapi harga mutlaknya tetap jika dua baris atau dua kolom bertukar tempatnya ya. Jadi tukar tempat barisnya, tukar tempat. Kemudian yang berubah nilainya nilai harga mutlaknya tetap, tetapi tandanya saja ya, tandanya. Berarti kalau misalnya di sini plus berarti ini minus. Kalau di sini minus berarti di sini plus. Gitu. Ya, paham ya? Insya Allah mudah-mudah. Nah, kemudian kita masuk yang ke-7. Nah, yang ketujuh ini adalah determinan dari suatu matriks, gitu ya. Diagonal adalah hasil
kali unsur-unsur diagonalnya. Nah, gitu ya. Nah, contoh misalnya terdapatlah matriks A, determinannya berapa nih, katanya kan. 2 0 0, kemudian 0 4 0, kemudian 0 0 5 misalnya. Nah, yang sebelumnya kan baris ya. Barisnya semuanya 0 gitu, atau misalnya kolomnya semuanya 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau seperti ini, maka kita jumlahkan nih. Nah, sebenarnya kita kalau seperti ini ya sudah, kita abaikan yang lain gitu ya. Karena yang nilai D-nya ya, determinannya suatu matriks diagonal adalah hasil dari kali unsur diagonalnya. Ini diagonalnya berarti 2 kali 4 kali 5, sudah. Ini aja hasilnya. Berarti hasilnya adalah 40. Ya. Kalau kita kalikan juga ya, tetap hasilnya adalah 0 gitu ya. Pasti hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan juga adalah 0 gitu ya. Nah, karena melihat dari sifatnya, maka dengan otomatis tidak perlu kita cari. Ya, sudah pasti hasilnya adalah perkalian dari unsur-unsur diagonalnya gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Nah, kemudian kita masuk yang ke-8, yaitu yang ke-8 ya. Yang ke-8, jika setiap unsur pada salah satu baris ya. Yang ke-8 ya. Jika setiap unsur pada salah satu baris atau kolom dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, suatu bilangan, maka nilai determinannya sama dengan hasil dari kalinya dengan bilangan tersebut. Gitu ya. Nah, oke, contoh, kita masuk ke dalam contoh. Nah, kita misalnya ketemunya adalah contoh yang ini ya, matriks A dengan determinannya adalah ini yang sama ya, apa namanya, soal yang sama di soal sebelumnya, 1 3 4 7 8 9 ya, misalnya ini kan hasilnya adalah determinan matriksnya adalah 39 ya. Nah ya, ini contoh, lihat catatan kawan-kawan yang di atas ya. Nah, jika baris kedua dikalikan 2, nah maka misalnya kita kasih ini baris kedua berarti 265. Baris kedua kita kalikan 2, maka 3 dikali 2 6, 2 dikalikan 4 8, maka yang di sini sama. Nah, ini dia ya, tinggal penyelesaiannya saja. 2 2 7 65 68 7 9. Nah, gitu ya. 26 78. Oke ya. Tinggal kawan-kawan kali 2 kali 6 kali 9 misalnya ya. Maka hasilnya adalah 108. 6 kali 8 kali 7 ya, 336. 5 kali 2 kali 8 hasilnya adalah 80, dikurang dengan 7 kali 6 kali 5 210, kemudian dikurang 8 kali 8 kali 2 adalah 128, dikurang 9 kali 2 kali 6 adalah 108. Nah, maka hasilnya adalah
kita hitung adalah hasilnya 78. Gitu ya. Nah, 78 ini berarti kan ini sama dengan 2 dikali dengan determinan A, gitu ya. Nah, ya. 2 kan? Kan hasilnya yang pertama itu adalah 39. 39 dikali 2 adalah hasilnya adalah 78. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke sifat yang ke-8 ini, yaitu jika setiap unsur pada salah satu baris atau kolom dikalikan dengan suatu bilangan, nilai determinannya sama dengan hasil kalinya dengan bilangan tersebut. Nih ya. Itu ya. Nah, baiklah, inilah dari sifat-sifat matriks yang kawan-kawan paling tidak harus ketahui ya untuk mempermudah kawan-kawan melanjutkan perhitungan-perhitungan matriks yang akan dipelajari ke depannya. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kembali lagi, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.